Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afinsa Kumalasari Azharo. Saya merupakan mahasiswa jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan hasil review mengenai jurnal tentang analisis boraks menggunakan kurkumin. Sebelum kita membahas bagaimana sih analisis boraks menggunakan kurkumin, kita perlu tahu keamanan pangan itu penting. Sebelumnya dari teman-teman tahu tidak ya apakah keamanan pangan itu penting? Nah, di sini jawabannya adalah iya, karena keamanan pangan merupakan salah satu masalah yang harus mendapatkan perhatian khusus, terutama di Indonesia, karena bisa berdampak buruk terhadap kesehatan. Apa sih yang menjadi keamanan pangan itu penting? Karena masih rendahnya pengetahuan, keterampilan, dan tanggung jawab produsen pangan terhadap mutu dan keamanan pangan, terutama pada industri kecil atau industri rumah tangga itu masih kecil. Nah, untuk meningkatkan keamanan makan, untuk meningkatkan mutu, biasanya para produsen itu menambahkan BTP. BTP yaitu bahan tambahan pangan untuk memperbaiki karakter pangan agar memiliki kualitas yang meningkat. Contohnya tekstur, aroma, rasa, warna. Nah, yang mendasari produsen untuk memberikan BTP pada produknya karena daya beli masyarakat akan makanan yang tinggi menjadi salah satu faktor produsen untuk berlomba-lomba menyuguhkan berbagai jenis makanan. Nah, karena hal ini ada pula produsen yang nakal menggunakan BTP yang tidak aman untuk mengambil keuntungan sebanyak mungkin. Salah satunya dengan menambahkan boraks pada makanan. Gitu. Sebelumnya teman-teman tahu tidak ya tentang boraks? Pasti dari teman-teman udah tahu nih boraks apa, karena nggak asing. Karena sering kita mendengarnya di televisi, membaca di berita, bahkan kita sering mengobrol dengan teman untuk memilih-milih makanan saat kita keluar dengan teman. Jangan makan di situ, katanya ada boraks. Katanya, belum tahu kebenarannya. Nah, di sini boraks merupakan zat kimia yang tidak termasuk sebagai bahan tambahan pangan, namun banyak digunakan sebagai bahan tambahan pada beberapa produk makanan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan, boraks merupakan salah satu dari jenis bahan tambahan pangan yang dilarang digunakan dalam produk makanan. Apa sih tujuannya pemberian boraks? Kenapa? Padahal udah ada nih peraturannya kalau boraks itu dilarang menggunakan. Kenapa sih masih ada produsen yang nakal untuk menggunakan boraks pada produknya? Yaitu untuk memberikan tekstur padat, meningkatkan kekenyalan, kerenyahan, memberikan rasa gurih, serta bersifat tahan lama, terutama pada makanan yang mengandung pati. Nih, kontaminasi boraks dalam jumlah yang besar di dalam makanan menyebabkan keracunan pada manusia dengan gejala klinis yaitu batuk, iritasi mata, muntah, kesulitan bernafas, toksisitas pada sel, dan terkadang kematian. Adapun penelitian yang menyebutkan bahwa bayi yang baru lahir dapat meninggal apabila mengonsumsi boraks dengan dosis 3-6 gram. Sementara untuk orang dewasa dengan dosis 15-20 gram. Jadi teman-teman harus hati-hati untuk memilih makanan. Nah, pada penelitian lain disebutkan bahwa konsumsi boraks dalam jangka panjang memiliki efek yang sangat berbahaya, seperti depresi sirkulat, sianosis, kejang, hingga koma. Beberapa penelitian pada hewan melaporkan boraks dengan konsentrasi 6.700 ppm dapat menurunkan kuantitas sperma dan atrofi testis, sehingga mengakibatkan terjadinya infertilitas pada pria. Oleh sebab itu nih, diperlukan pengawasan akan pangan yang beredar. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mendeteksi boraks pada makanan adalah uji nyala api, titrasi volumetrik, maupun spektrofotometri.
di mana masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangan. Sedangkan terdapat metode analisis boraks yang lebih cepat, mudah, dan murah. Salah satunya yaitu secara kualitatif menggunakan kertas kunyit. Kunyit merupakan salah satu rempah dan obat asli dari Asia Tenggara yang memiliki banyak manfaat seperti sebagai bumbu dapur, pewarna alami pada makanan, kosmetik, dan sebagai obat keluarga. Jadi teman-teman kalau semisal mau bikin produk yang berwarna kuning bisa menggunakan kunyit dibanding menggunakan pewarna-pewarna yang lain ataupun boraks tentunya. Menurut penelitian, kurkumin dapat berikatan dengan asam borat. Asam borat merupakan nama lain dari boraks yang kemudian akan membentuk komponen prososianin berwarna merah sehingga dapat digunakan sebagai uji deteksi boraks. Nah, gimana nih langkah-langkahnya uji kualitatif yang katanya mudah, murah, dan cepat? Pertama, kita harus kupas kunyit, dicuci, diparut, diambil airnya, dan ukur beberapa mili air kunyit yang didapat. Misal dari 100 gram kunyit yang gede-gede yang belum diparut itu mendapatkan 50 mili air kunyit. Kemudian tambahkan sebanyak 10% dari alkohol 70%, maka 70% yang ditambahkan sebanyak 5 mili. Jadi 50 mili air kunyit ditambahkan 10% alkohol, yaitu 5 mili alkohol 70%. Aduk sampai merata dan pindahkan ke wadah yang lebih lebar. Kemudian langkah selanjutnya yaitu ambil kertas saring, gunting persegi ukuran 8x8 cm dan celupkan ke dalam air kunyit. Saat memasukkan kertas saring, gunakan pinset hingga seluruh permukaan kertas saring terlumuri oleh air kunyit. Kemudian letakkan pada loyang dan keringkan dengan cara diangin-anginkan. Setelah kering disimpan dalam wadah tertutup. Nah, ini yang tadi merupakan pembuatan deteksi boraksnya. Yang cara kedua yaitu pembuatan analisis boraks. Sampel makanan sebanyak 1 gram ditimbang menggunakan timbangan analitik, lalu ditambahkan aqua-D sebanyak 1:10. Campuran ini lalu diblender hingga halus dan disaring menggunakan kertas saring. Jika sampelnya 1 gram, maka airnya 10 ml. Kemudian cairan yang didapatkan ditempatkan ke gelas piala ataupun gelas beker. Kemudian kertas yang berwarna kuning tadi yang sudah kita keringkan dimasukkan ke dalam gelas beker yang berisi cairan sampel. Kemudian kita lihat nih, amati perubahan warnanya. Jika perubahan warnanya merah kecoklatan, maka sampel positif mengandung boraks. Nah, seperti ini. Yang berwarna kuning semua itu kertas kunyitnya. Nah, yang kertas ada merah kecoklatannya itu merupakan kertas kunyit yang sudah dicelupkan ke dalam cairan sampel. Tanda bahwa sampel produk mengandung boraks adalah perubahan warna pada kertas kunyit dari warna kuning menjadi berwarna merah hingga warna coklat. Sebelumnya sudah dijelaskan rososianin itu apa. Nah, warna coklat merah ini merupakan warna dari kompleks boron dan kurkumin, yaitu rososianin. Nah, daftar pustaka yang saya pakai yaitu Jurnal Teknologi Proses dan Inovasi Industri, kemudian kemampuan reaksi. Jurnal yang saya pakai yaitu analisis boraks secara cepat, mudah, dan murah pada kerupuk. Yang kedua yaitu kemampuan reagen kurkumak mendeteksi boraks dalam bakso yang direbus. Sekian pemaparan mengenai analisis boraks menggunakan kurkumin. Mohon maaf bila perkataan atau perilaku saya ada yang salah. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.